Semangat pagi sobat Autoline Lombok. Hari ini sembari olahraga, saya mau coba bercerita sedikit tentang perekrutan flag marshal yang ada di acara kemarin di Lombok Tengah. Lebih lanjutnya seperti ini ya guys. 6 April 2021 kemarin sudah dilaksanakan proses screening atau seleksi peserta Marshal MotoGP yang dipandu oleh Bapak Dian Dilato. Nah, saya pun berkesempatan untuk menjadi peserta seleksi ini, guys. Nah, sebelum saya bahas, beberapa media sudah memunculkan di media sosial dan terkait beberapa komentar dari netizen yang lucu-lucu, guys. Nah, ini ada surat yang menyatakan bahwa training marshal harus segera dilakukan, sudah disampaikan di November 2020. Lombok. Jadi pagi ini saya ingin bercerita sedikit tentang perekrutan flag marshal yang lagi viral, teman-teman ya. Yang katanya tidak ada informasi, perekrutannya sepertinya tertutup atau seperti apa ya, yang komentar teman-teman di netizen di media sosial yang saya lihat juga cukup antusias. Ya, saya ingin bercerita sedikit dari awal tentang proses perekrutan flag marshal ya. Jadi sebenarnya apa itu marshal, flag marshal, track marshal dan lain-lain? Ini sifatnya adalah petugas MotoGP yang bekerja secara sukarela, teman-teman. Jadi harus dipahamin dulu apa makna dari marshal tadi. Nah, jadi sempat viral, mungkin teman-teman di media sosial ada yang butuh lowongan kerja di MotoGP, kenapa ini perekrutan secara tertutup, atau banyak juga komentar-komentar lain miring soal perekrutan flag marshal ya. Nah, saya pribadi sendiri, saya di sini sebagai calon ya, sebagai calon. Jadi belum menjadi fix menjadi peserta di tugas marshal yang akan diselenggarakan balap MotoGP di sirkuit Mandalika. Ini baru hanya perekrutan, jadi masih tahap seleksi. Kurang lebih kemarin pesertanya sekitar 500 orang. Jadi ini cukup banyak, teman-teman. 500 orang itu kalau dilihat yang dibutuhkan, kemarin cerita dari Bapak Dian Dilato sebagai narasumber dan sebagai pembicara ya. Beliau juga memberikan coaching atau arahan tentang apa aja itu tugas marshal ya, tugas marshal di MotoGP. Oke. Saya lanjut lagi. Jadi yang perlu teman-teman ketahui tadi, seperti di awal saya cerita, apa fungsi tugas dari marshal. Nah, baru ini dulu teman-teman pahami, dan berikutnya adalah bahwa marshal itu mereka tidak digaji, teman-teman. Jadi jangan salah ya, karena mereka ini bekerja secara sukarela. Dan tugas kewajibannya juga cukup berat, teman-teman. Jadi dia harus mengontrol, mengawasi jalannya lomba sepenuhnya. Jadi harus konsentrasi. Salah mengibarkan bendera akan berakibat fatal buat para pembalap, ataupun terlambat mengibarkan bendera. Nah, bisa juga seperti contoh track marshal, maka dia adalah bertugas untuk membantu pembalap, misalnya jika terjadi terjatuh atau insiden di sirkuit, maka dia harus bertugas cepat, membantu meminggirkan kendaraan pembalap, atau membantu pembalap yang misalnya berada di tengah sirkuit agar tidak terlindas oleh pembalap lain. Jadi ini cukup berat tugasnya. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi, jangan pernah iri atau pesimis tentang MotoGP ini atau memberikan komentar negatif. Karena seluruh negara ini berlomba, ada mungkin sekitar 180 negara atau lebih ya, berlomba untuk menjadi tuan rumah MotoGP. Dan ini sebagai kesempatan Lombok menjadi tuan rumah. Bayangan, kita tidak pernah tahu ya, 5 tahun atau 10 tahun belakang kita tidak pernah tahu bahwa MotoGP akan digelar di Lombok. Jadi marilah teman-teman, kita sebagai
netizen atau sebagai warga lokal NTB sambut euforia MotoGP ini dengan semangat ya. Saya pribadi di sini ini bukan soal uang aja, tapi ini soal image, soal citra dari Lombok. Lombok ini membawa nama Indonesia ya, kita harus harumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Jadi nggak main-main guys. Nah, sama juga halnya saya mendengar juga ada, bukan mendengar ya, membaca sedikit artikel dari Kick News atau dari mana terkait tentang pentas MotoGP ini harus mengikuti ranah lokal, harus menciptakan budaya citra lokal. Boleh seperti itu teman-teman, tapi kita jangan berkonotasi negatif ya, berkonotasi bahwa pentas MotoGP ini akan cenderung akan membawa budaya asing ke Indonesia. Salah teman-teman ya. Saya pernah nonton di Malaysia ya, MotoGP Sepang itu. Malaysia apa kurangnya? Saya dalam arti di sini ketatnya soal budaya ya. Nah, di mana di sana kita tahu budaya Melayu ya. Nah, di sana pun bisa terwujud pentas MotoGP bahkan tiap tahun. Tidak pernah tidak digelar di Malaysia. Karena apa? Pemerintah lokal setempatnya mendukung, warganya mendukung ya. Fasilitasnya sangat mendukung. Apalagi di Mandalika besok. Teman-teman boleh tahu jarak dari bandara ke Mandalika itu cukup dekat. Ya, beda lagi seperti di Thailand di sirkuit Buriram. Itu butuh berjam-jam, teman-teman. Ya, kurang lebih 5 sampai 6 jam untuk menuju ke sirkuit Buriram. Tapi penontonnya juga cukup ramai, antusias. Jadi di sini bukan kita berbicara lokal, tapi ini berbicara internasional. Nah, mari kita dukung sama-sama. Prosesnya seperti apa? Ini akan mendatangkan pemasukan yang cukup besar untuk, bukan cukup lagi, sangat besar ya, untuk NTB, untuk Lombok, untuk Indonesia. Entah dari tiket pesawat, entah dari penginapan, makanan, ya, dan gaji untuk staf-staf yang ada di area MotoGP itu. Jadi perlu diperhatikan teman-teman. Ya, kemarin saya juga sempat terpacu semangat oleh apa yang disampaikan oleh Pak Dian Dilato. Beliau itu adalah orang pertama di Indonesia yang menjadi kita katakan bagian dari MotoGP ya, yang dimana dia adalah safety officer. Jadi tanpa dia maka sirkuit itu tidak bisa dinyatakan aman untuk bertanding atau berlomba tentang balap. Jadi beliaulah yang menginspeksi sirkuit untuk menyatakan bahwa sirkuit aman untuk dilakukan balap. Nah, jadi Pak Dian Dilato ini kita katakan adalah sesosok orang yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Jadi marilah kita sama-sama dukung event ini ya, dengan menciptakan suasana aman, tidak berkomentar negatif. Jadi buat teman-teman yang rasanya, wah saya kenapa nggak bisa bergabung jadi flag marshal, saya ingatkan kembali, bukan flag marshal, jadi petugas marshal ya. Saya ingatkan kembali seperti tadi di awal. Jadi teman-teman harus ketahui dulu fungsi dari petugas flag marshal itu apa, tugasnya apa ya. Jadi dia tuh tidak digaji, sekali lagi ya, tidak digaji. Saya ingatkan. Jadi ini sifatnya kerjanya sukarela. Oke? Mungkin ini aja yang saya bisa jelaskan. Nextnya kita lihat apa step berikutnya. Ada sekitar mungkin sampai 5 step lagi perekrutan petugas marshal MotoGP ini. Ya, jadi saya mohon doa juga. Semoga saya bersama teman-teman bisa tergabung di 350 orang itu sebagai petugas marshal dan sebagai bagian dari MotoGP. Demikian singkatnya, terima kasih sudah mengikuti Autoline Lombok. Salam otomotif. Yuh.